Assalamualaikum teman-teman YouTubers dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel Rico Pranata, channel yang berisi tentang hal-hal yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Yang akan kita bahas saat ini adalah sesuai dengan thumbnail atau judul yang kalian baca, mengapa selera lebih tinggi daripada salary. Perlu kalian ketahui, terkadang dalam diri kita terdapat suatu manusiawi yang tidak luput atau tidak bisa lepas dari suatu kebutuhan. Memang iya, namun kalian harus mengetahui kebutuhan apa yang sebenarnya harus kalian penuhi atau harus kalian dulukan. Pastinya kalian sudah menghitung atau memperkirakan seberapa mampukah diri kalian untuk memenuhi itu. Nah, ketika kalian telah mampu berpikir seperti itu, lantas apa tindakan kalian? Apakah kalian memaksakan? Yang pertama, yang kedua, kalian mencari cara. Yang ketiga, apakah kalian akan tetap mencari cara namun dengan cara yang salah? Cara yang salah itu seperti apa? Cara yang salah adalah memaksakan yang sebenarnya itu kedepannya kalian akan terjebak oleh cara kalian itu sendiri. Contoh, misal kebutuhan kalian dalam 1 minggu ke depan adalah 3 juta. Sementara pendapatan kalian hanya 2.500.000 atau maksimal mungkin 2.800.000. Itu sudah bersih. Lantas bagaimana kalian memenuhi kekurangan yang 200.000 itu? Berhutang, atau kalian mungkin mempunyai hal-hal yang bisa kalian uangkan, atau kalian mempunyai pekerjaan sampingan atau freelance yang mungkin dalam 1 bulan ke depan itu nominal yang kalian anggap kurang itu dapat terpenuhi. Nah, sedikit kisah dari saya. Selama ini mungkin saya seperti dibilang menyesal juga bukan, dibilang tidak menyesal, tapi saya memang pada saat itu sangat membutuhkan. Saya memaksakan diri dan memacu kapasitas saya untuk mencoba meminjam modal dari salah satu bank. Nah, lalu apakah dengan kita meminjam itu kita sudah mempersiapkan bagaimana agar modal yang kita pinjam itu tadi kembali? Karena kita tidak bisa luput dari kewajaran manusiawi ketika kita terlena oleh rupiah atau uang. Satu hal yang perlu disadari adalah ketika dewasa ini saya telah melewati beberapa hal yang mungkin bisa dibilang selalu berkaitan dengan keuangan.
Kesadaran yang membentuk saya adalah ketika saya tidak bisa mengoptimalkan cara pengelolaan keuangan saya. Dan mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Lantas, bagaimana cara yang pas atau solusi yang tepat agar kalian meminjam pun kalian dapat memproyeksi kapan modal itu kembali atau kapan uang yang kalian hutang itu kembali. Nah, satu cara dari saya yang setelah dewasa ini saya sadari adalah ternyata memang uang atau pendapatan itu tidak bisa kita anggap hal remeh. Mengapa? Contoh, misal saya memiliki tanggungan dalam 1 bulan itu, misal sepeda motor dengan nominal yang mungkin 800.000, atau rumah, atau angsuran bank, dan lain-lain yang itu masuk dalam beban. Nah, bagaimana cara saya mengolah? Pertama, saya akan alokasikan pendapatan saya atau salary saya untuk meminvestasikan dalam bentuk barang, dalam bentuk apapun yang menurut kalian ketika kalian membutuhkan dalam waktu yang dekat atau saat itu juga barang itu laku. Bisa diambil contoh dari saya adalah ketika kalian melihat background di belakang saya adalah suatu tanda kutip kaos yang mungkin beberapa dari kalian menganggap ini adalah barang branded. Nah, memang iya, memang barang branded. Lantas apakah saya menganggap barang branded ini adalah milik saya? Ketika saya menganggap ini adalah milik saya, itu hanya status kepemilikan. Namun dari saya pribadi, saya menganggap ini, beberapa barang yang menjadi background saya di belakang ini, itu adalah suatu investasi. Kenapa investasi? Memang terlihat sepele ketika kalian hanya kaos, hanya baju aja dipakai, dan lain-lain yang menjadi opini kalian. Namun bagi saya, ketika saya berjalan dalam bidang fashion, atau saya yang setiap harinya selalu bergelut dengan streetwear, saya akan menganggap kaos terutama Supreme di belakang saya ini adalah investasi. Karena nilai dari Supreme yang ketika tahun produksinya itu lebih lama, otomatis nilainya juga akan lebih tinggi. Supreme di belakang saya kemungkinan produksi tahun 1998. Kemungkinan tanda kutip. Mungkin bagi kalian jika saya keliru, tolong dikoreksi ya, dan tolong di belakang di kolom komentar. Pastinya saya ingin berkembang dong mengoleksi Supreme-nya. Apakah hanya kaos? Secara pribadi mungkin saya tidak pengen hanya kaos, saya ingin mungkin lebih ke hoodie, lebih ke lebih ke tas mungkin, atau brand Supreme yang sedang kolaborasi dengan brand-brand besar yang lain. Namun kembali lagi, ketika selera tidak sesuai dengan selera, saya harus berkaca pada opini tersebut atau quote tersebut.
berkaca di sini dalam artian kita harus melihat kapasitas kita, apakah kita benar-benar mampu atau kita memaksakan. Nah, ini memang dua hal yang berbeda. Perbedaannya nanti akan pada ketika kalian menjalani hal tersebut. Lantas, apa sih yang sebenarnya dapat saya andalkan dari saya berinvestasi dalam tanda kutip kaos ini tadi? Ya memang ketika saya membutuhkan fresh money dalam waktu yang dekat, itu tidak terlalu bisa kita andalkan. Namun ketika kalian menemukan pembeli yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan si pembeli tersebut, nilai yang kalian tawarkan itu adalah nilai yang dalam istilah bisnisnya adalah sentimental value, yang dimana kaos tersebut atau barang tersebut tidak mempunyai nilai yang pasti. Jadi mungkin kalian bisa seleluasa kalian membuka harga, namun tidak terlalu frontal. Frontal dalam artian adalah melebihi harga yang ada di pasaran. Nah, lantas bagaimana cara kita memaksimalkan keduanya ini dapat berjalan dengan bersamaan dan tidak terlalu memberatkan di salah satunya? Mungkin di statement terakhir saya ini, solusi dari saya adalah ketika kalian menerima pendapatan atau gaji atau apapun itu yang sudah terlaksana semua kebutuhannya, mungkin ini bisa dibilang sisa dari gaji bersih kalian, kalian harus melihat ada peluang apa yang sebenarnya sedang pasar butuhkan. Nah, disitulah sebenarnya kalian mengolah atau memanage keuangan kalian untuk terlibat dalam investasi. Namun, pastikan ketika kalian melihat apa yang pasar butuhkan, barang tersebut atau hal tersebut dapat laku dengan waktu yang sudah kalian jadwalkan atau estimasikan di saat kalian akan membutuhkan fresh money. Nah, bagaimana kalian menerimanya? Ini sangat mudah atau sangat saya yang terlalu cepat atau saya yang terlalu sulit dalam hal menjelaskan? Silahkan tulis kolom komentar di bawah ya. Nah, terakhir kesimpulannya adalah ibarat ilmu fisika, kurangilah gaya daripada daya. Itu sama halnya dengan thumbnail atau judul yang saya sematkan di postingan ini. Nah, minimal kita harus mengacu pada salah satu quote dari pengusaha hebat, yaitu Om Bob Sadio, ketika beliau mengatakan bahwa bergayalah sesuai isi dompetmu. Itu memang benar. Karena pada dasarnya kita harus mampu bergaya sesuai kapasitas kita. Ketika kita memaksakan hal tersebut, kalian pasti akan tahu dong gimana konsekuensi atau resikonya di balik itu semua nanti. Pertama, kalian akan mengurangi hasil dari pendapatan kalian. Kedua, kalian ketika membutuhkan atau pada saat itu juga terjadi kendala yang membutuhkan fresh money tersebut, kalian akan berpikir lebih dalam lagi untuk
mencari atau untuk mengumpulkan dengan nominal yang sama yang sebelumnya sudah kalian kumpulkan. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen keuangan. Bagaimanapun, keuangan saat ini memang menjadi tolak ukur kita dalam menjalankan aktivitas. Tolak ukur dalam artian misal ketika kalian ingin refreshing mendadak, pastinya kalian butuh fresh money dong untuk melaksanakan refreshing kalian, entah itu kalian sendiri dengan teman atau dengan keluarga. Pastinya butuh uang dong. Nah, atau mungkin ketika kalian mengalami musibah hari itu juga, yang dimana kalian membutuhkan fresh money saat itu juga. Jika saya boleh jujur, hal yang ingin saya ulangi ketika saya diberikan kesempatan untuk menjalankan bisnis lagi adalah saya akan mengelola manajemen keuangan sangat detail dan sangat teliti. Itu prinsip saya. Bagaimanapun, hal yang saya ceritakan ini tadi adalah hal yang sesuai dengan kacamata saya, pendapat saya, dan saya alami sehari-hari. Demikian akhir dari channel ini. Pastinya saya selalu berharap kalian mengambil hal positif dari apa yang saya sampaikan. Pakailah jika itu pantas kalian pakai dan kalian lakukan. Tinggalkan jika itu tidak pantas kalian pakai. Dan jangan lupa, saya selalu berharap koreksi, kritikan, dan saran dari kalian semua demi berkembangnya channel ini ke depannya. Terima kasih. Jika bermanfaat atau mungkin kalian sedang dalam hal yang sama, atau mungkin kerabat kalian atau saudara kalian membutuhkan informasi tentang hal yang saya sampaikan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.